Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nursna Putri dari mahasiswa S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Hari ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua apa saja sih penggolongan obat. Nah, pernahkah teman-teman berpikir setelah membeli obat di apotik dan membawanya pulang ke rumah, ternyata pada kemasan itu mempunyai logo atau penandaan berbeda-beda. Nah, maka dari itu, hari ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa saja sih penggolongan obat. Yuk, kita simak videonya. Nah, penggolongan obat dibedakan berdasarkan keamanan dan cara memperolehnya. Untuk golongan obat yang pertama, ada golongan obat bebas, yaitu di mana golongan obat bebas ini boleh ditebus tanpa resep dokter. Golongan obat bebas mempunyai logo berbentuk lingkaran, berwarna hijau, dan mempunyai garis tepi berwarna hitam. Untuk contoh golongan obat bebas di sini ada obat paracetamol, mempunyai nama pabrik Sanmol, dan ini dia. Yang kedua, golongan obat bebas terbatas. Golongan obat bebas terbatas ini adalah obat keras yang dalam jumlahnya masih bisa kita tebus di apotik tanpa resep dokter. Untuk penandaan atau logonya sendiri, golongan obat bebas terbatas ini berbentuk bulat, berwarna biru, dan mempunyai garis tepi berwarna hitam. Nah, untuk pada kemasan obat bebas terbatas ini disertai dengan beberapa label peringatan, yang mana label peringatan ini ditulis dengan huruf berwarna putih. Berikut beberapa peringatan yang ada pada kemasan obat bebas terbatas. Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peringatan nomor 2, awas obat keras, obat kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras, jangan ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Untuk contoh golongan obat bebas terbatas, di sini ada Antimol. Kemudian penggolongan obat yang ketiga yaitu obat keras. Golongan obat keras ini tidak boleh ditebus tanpa resep dokter di apotik karena memang perlu pengawasan terhadap penggunaannya. Nah, untuk logonya sendiri itu berbentuk bulat berwarna merah dan mempunyai garis tepi berwarna hitam di mana terdapat huruf K pada logonya. Untuk contoh obat keras ini, di sini kita ada obat simvastatin. Kemudian yang selanjutnya ada golongan obat narkotika. Golongan obat narkotika ini mempunyai penandaan palang mendali berwarna merah. Golongan obat narkotika ini tidak boleh ditebus tanpa resep dokter karena dapat menimbulkan efek ketergantungan. Untuk contoh obat narkotika, kita di sini mempunyai obat Kodikam. Kemudian yang terakhir ada golongan obat psikotropika. Golongan obat psikotropika ini tidak boleh ditebus tanpa resep dokter karena berkhasiat sebagai psikoaktif yang mempengaruhi sistem saraf pusat pada setiap individu. Nah, obat psikotropika ini jika kita gunakan secara sembarangan maka dapat menyebabkan perubahan khas pada perilaku dan mental seseorang. Nah, contoh obat psikotropika, di sini kita ada obat Alganax. Nah, itu tadi info penting tentang penggolongan obat yang mesti kita ketahui. Setelah mengetahui info penggolongan obat tadi, diharapkan untuk teman-teman semuanya lebih berhati-hati dalam menebus obat. Diharapkan teman-teman semua sebelum menebus obat untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter dan apoteker. Saya Nursna Putri, salah hilaf mohon maaf, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.